Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan channel saya Fiona Retail Home Official. Baik teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga dagangannya selalu laris manis. Kembali lagi ke channel saya, yang channel selalu membahas tentang dunia warung sembako ya teman-teman. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, sahabat YouTube, sahabat warung sembako, selalu sehat, selalu semangat ya teman-teman untuk berbenah dan untuk mengurus warung sembakonya. Apa kabar kalian semua? Apa kabar? Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, segera tinggalkan subscribe-nya ya teman-teman ya, agar teman-teman selalu mendukung channel saya. Dan hari ini saya akan membahas ya teman-teman, apa yang harus kita lakukan untuk pelanggan kita, agar pelanggan kita senang atau mau membeli produk di warung kita. Karena balik lagi ya teman-teman ya, produk itu, barang dagangan itu, dimanapun warungnya, dimanapun tempatnya, itu barangnya sama ya teman-teman ya. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya agar barang yang dijual di warung kita itu dibeli dengan pelanggan, atau bagaimana caranya agar barang yang kita jual di warung kita itu dibeli dengan pelanggan kita, gitu ya teman-teman. Karena di sini PR-nya adalah banyak sekali pewarung, banyak sekali penjual, barangnya sama tapi rezekinya tidak sama ya teman-teman. Nah karena rezeki itu udah ditakar sama Allah, tinggal kita sendiri yang berusaha ya teman-teman ya, gimana caranya kita menjual agar rezeki itu datangnya kepada kita, gitu ya teman-teman ya. Sama lah dengan kalau kita nggak berusaha, masa kita dapat rezeki ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mau berusaha, insya Allah rezeki itu datang. Dan juga sekarang balik lagi bagaimana caranya kita itu menjual barang kita biar laku, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu teman-teman harus meyakinkan pelanggan teman-teman dulu. Jadi sebelum mereka itu membeli produk di warung kita, di toko kita, bagaimana caranya mereka itu yakin dulu sama kita, percaya dulu sama kita, gitu ya teman-teman. Contoh nih, sales ya teman-teman ya. Sales itu kan banyak. Ada sales itu yang mungkin bawaannya judes ya teman-teman, ada yang ramah banget. Nah kadang di yang ramah itu sebenarnya produknya dia, produk dagangannya dia itu kurang laku teman-teman. Tapi dengan cara dia jualan, dengan cara dia itu menawarkan produk ke kita ya, kita tuh bisa kepincut ya teman-teman ya, bisa mau ngambil. Nah karena yang tadinya orangnya ramah, orangnya baik, kalau ngomong tuh sopan santun, gitu ya teman-teman ya, nggak mentang-mentang dia sales barangnya laku terus dia itu sombong, gitu ya teman. Karena ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tadi tuh bawaan orang dulu. Nah kalau dengan sales yang seperti itu, otomatis kan kita senang ya teman-teman belanja. Beda lagi sama sales yang di situ sales itu orangnya judes, nggak pernah senyum, atau di situ tuh nggak mau nawarin dagangannya, sombong. Adalah sales kayak gitu ya modelnya teman-teman ya. Jadi dia tuh kalau nawari barang itu gimana ya, pokoknya bikin kita kesel lah ya. Nah orang yang kayak gitu tuh kadang kita meskipun barang kita habis di sini, kita nggak mau belanja di dia, gitu ya teman-teman ya. Nah terus kembali lagi ke warung kita sendiri ya teman-teman. Bagaimana caranya orang itu mau belanja di warung kita, yaitu tadi bagaimana caranya kita itu melayani pelanggan tadi. Kalau kita tuh melayaninya dengan baik, kita itu menawarkan produk kita dengan baik, maka dia akan belanja di warung kita ya teman-teman. Contoh saat dia belanja ke kita, kita harus sangat melayani dia tuh dengan sangat baik ya teman-teman ya. Jangan angkuh, jangan sombong. Siapapun itu yang belanja, kita jangan sombong, jangan angkuh ya teman-teman. Tetap kita layani. Karena apa? Dengan kita layani tadi, hari ini dia beli 1, besok lagi akan kembali beli 5 barang. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kita tuh dengan keangkuhan kita, dengan sombongan kita ya teman-teman, maka orang tadi itu akan belanja hanya sekali, gitu ya teman-teman. Bahkan mereka itu nggak akan mau kembali lagi ke warung kita karena dia ngerasa kapok, gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kita jual barang ke orang lain, kita harus meyakinkan orang dulu bahwa kita itu bisa meyakinkan orang bahwa produk kita itu sangat baik, gitu ya teman-teman. Jadi dengan cara seperti apa ya, kita dulu yang menawarkan barang itu dengan secara baik ya teman-teman ya, maka barang di warung kita akan laku semua, seperti itu. Jadi teman-teman ya, kalau kita itu bisa menawarkan barang dagangan kita sebaik mungkin nih teman-teman, bahkan pelanggan kita tuh sebenarnya nggak butuh barang itu ya, tapi kalau kita itu bisa menawarkan barang itu, dia pasti akan beli, gitu ya teman-teman. Kayak di sini contohnya saya itu jualan minyak kayu putih contoh ya, dia biasanya sukanya itu minyak kayu putih yang My Baby contohnya, tapi saya nggak jual My Baby, saya hanya jual yang caplang ya teman-teman ya.
Jadi gimana caranya kita meyakinkan orang bahwa produk kita itu juga baik gitu ya teman-teman. Nggak harus dia tuh harusnya My Baby kan dia tadi maunya, tapi kita tuh harus juga memperkenalkan barang kita juga bahwa Caplang tuh seperti ini gitu ya teman-teman. Dan juga teman-teman biasakan memperkenalkan produk ke pelanggan ya teman-teman ya. Jadi kita di warung kita itu kan banyak barangnya, jangan diem-diem aja, jangan lempeng-lempeng aja jualan ya teman-teman. Teman-teman coba masuk ke Indomaret ya teman-teman, atau di Alfamart, pasti di bagian kasir itu dia akan, saat kita belanja sesuatu dia pasti akan menawarkan barang lain juga, padahal kita nggak pengen ya teman-teman. Tapi dengan dia menawarkan, kadang kita ingat kebutuhan kita, oh ya itu belum, oh ya itu kita butuh, seperti itu. Jadi kalau ada pelanggan belanja ke warung kita jangan lempeng-lempeng aja, jangan diem aja, orang habis belanja ya udah pergi, jangan gitu. Gunakan kesempatan itu untuk menjual barang kita yang lain. Contohnya saat dia belanja bumbu ya teman-teman ya, teman-teman ingatkan juga, apalagi minyaknya enggak, atau dengan bumbu apalagi teman-teman kasih tahu. Biasanya orang ini belanja apa di warung kita, ingatkan mereka untuk belanja yang lain juga gitu ya teman-teman. Jadi saat dia belanja itu yang asalnya mereka cuma mau beli satu barang, itu bisa belanja 2, 3, dan 4 barang, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya itu kalau jualin orang, saya itu selalu ngobrol ya teman-teman. Jadi saat mereka belanja bumbu misalnya teman-teman, itu saya selalu ingatkan, minyaknya enggak, tepung bumbunya enggak, masakonya masih apa enggak. Saya itu ngobrol terus, jadi dia itu akan ingat, oh iya masakonya belum, oh iya tepung bumbunya belum, oh iya bawang merahnya belum gitu. Dia tuh akan ingat yang lupa di rumahnya dia gitu ya teman-teman. Atau kadang juga seperti ini ya teman-teman ya, orang itu mau belanja apa di warung kita, saat di warung kita tuh nggak ada, teman-teman jangan langsung bilang nggak ada, habis gitu ya. Jangan seperti itu, teman-teman coba tawarkan barang yang lain. Contoh semisal seperti ini, di warung sembako itu kan ada produk yang samaan, contohnya Pixal sama WPC gitu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman itu ada yang cari Pixal, terus pas Pixalnya kosong, itu teman-teman segera ambil WPC juga dan tawarkan ke dia bahwa WPC ini juga teman-teman baca tuh di belakangnya, kalau teman-teman nggak hafal itu bisa apa, ngilangin kerak apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi yang dia tuh ingat di kamar mandinya dia itu, oh ya aku mau ngilangin kerak ini, itu dengan kita ngomong seperti itu, dia akan akhirnya harusnya tadi nggak jadi beli kan, karena Pixal nggak ada, karena dia biasanya udah pakai Pixal gitu ya teman-teman. Nah karena dengar kita ngucapin yang kita sebutin apa di belakangnya WPC tadi, kata-kata di belakang WPC tadi, ya dia tuh akan ingat bahwa dia membutuhkan yang kita ucapkan tadi, maka dia akan beli barang tadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada orang beli barang apa di tempatnya kita terus yang habis, itu teman-teman jangan langsung bilang habis terus soalnya pergi. Nah gunakan kesempatan itu untuk menawarkan barang atau produk lain ke pelanggan kita, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah cara kita meningkatkan penjualan di warung kita. Jadi kita ambil kesempatan ada orang masuk, jangan sampai dia pergi dari warung kita nggak bawa apa-apa gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu berbaik hati dan selalu berbicara baik kepada pelanggan kita ya teman-teman, meskipun pelanggan kita itu anak kecil, orang dewasa, atau siapapun ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya, banyak kurangnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.